sendiri. Tapi kalau tidak bisa ya mungkin pas waktu hari ini tidak datang, kemudian kopas di temannya ya. Itu saya tidak tahu, yang tahu hanya Anda sendiri. Oke. Nah, ini gambar sebuah PLTU ya. PLTU unit 9 di Python. Yang terakhir, yang paling barat. Ya. Di sebelahnya unit 78 itu miliknya IPMOMI, kemudian sampai lagi unit 6 itu kalau salah punya PLN, dan nanti sebelahnya ada PJB dan lain-lain ya. Tapi ini yang paling kiri. Nah, ini yang saya terakhir di sana di unit 9 ini. Nah, secara prinsip semua PLT itu sama ya. Secara prinsip sama. Ya. Prinsip kerjanya sama. Baik itu Python 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 9, itu sama semua prinsip kerjanya. Kalau toh perbedaan-perbedaan itu tidak seberapa lah, hanya mungkin perbedaan di alatnya saja, misalnya kalau di sini menggunakan merek ini, di sana pakai merek ini gitu ya. Tapi secara prinsip sama. Nah, nah dimulai dari oh ya, untuk unit 9 ini apa ya, menggunakan super critical ya. Super critical itu apa? Boilernya itu lebih kecil ya, lebih kecil. Tetapi nanti pressure-nya lebih tinggi. Ya. Jadi sehingga nanti dengan dimensi lebih kecil, tapi nanti daya yang dihasilkan itu relatif sama dengan yang lebih besar. Ya, tapi semua tentu ada untung ruginya ya. Kalau seperti Pahit yang IPMOMI itu kan menggunakan boiler yang kritikal saja. Jadi yang biasa lah, kritikal biasa, itu memang lebih besar, ya dimensinya lebih besar. Kalau yang super kritikal itu nanti dimensinya lebih kecil. Tetapi dengan secara teoritis menghasilkan daya yang sama. Nah, tapi semua itu ada plus minusnya ya, ada plus minusnya. Ya, seperti mobil Toyota dan Honda itu ya misalnya. Kalau Toyota itu kan menggunakan, kalau misalnya Honda itu kan menggunakan teknologi yang dioptimalkan, dimaksimalkan. Di mesinnya lebih kecil, tapi dia dikerjakan secara maksimal. Demikian pula di sini, ya mungkin juga begitu ya. Kalau yang biasa-biasa, yaitu ya lebih awet dan lain-lain. Sementara yang super kritikal itu mungkin usianya lebih pendek. Nah, dimulai dari ini di sebelah kanan itu di laut ya, itu ada jetty ya. Jetty itu untuk unloader ya, unloading batu bara dari kapal ya, ke nanti dikirim ke penampungan ya. Ya, reclaimer ini penampungannya. Jadi yang hitam di bagian kiri itu ada penampungan batu bara. Ya, kemudian di laut ada jetty namanya. Ini kalau tidak ada unloader ya bisa untuk mancing ya kalau sore-sore gitu ya. Ya, jadi nanti kalau Anda kerja di sana, kalau sore tidak ada penurunan batu bara ya bisa mancing di jetty ini ya. Ya. Nah, jetty jadi nanti untuk sekali untuk sementara ya, menampung juga untuk mengangkat dari batu baranya yang dari kapal nanti akan dikirim ke reclaimer atau di penampungan di sini di bagian kiri yang hitam ini ya. Nah, kemudian di pinggir laut ini ya di antara penampungan dan jetty ini ada namanya transfer tower ya. Ini yang ada di unit 9. Kalau di unit 78 tidak ada ini. Ya, 78 tidak ada. Ya. Kalau di 78 itu langsung dari jetty ke reclaimer ini. Kemudian di sini nanti baru diambil untuk dimasukkan dibawa ke furnace-nya, ke tungkunya. Tapi kalau di unit 9 itu ada namanya transfer tower. Ya. Nah, di dalam transfer tower ini nanti ada namanya coal feeder ya, coal feeder ya, atau apa ya, pengumpan dari batu bara. Ya, ada coal feeder. Ya nanti saya gambarkan ya. Ada coal feeder, kemudian nanti akan dikirim ke crusher ya, batu bara dari transfer tower ini. Jadi transfer tower nanti di sana ada coal feeder yang fungsinya adalah
mengambil batu bara yang akan dikirim ke furnace, ke tungku pembakaran. Nah, kenapa ada transfer? Karena apa? Karena coal feeder di sini bisa mengambil batu bara langsung dari jeti. Ya. Misalnya waktu ada unloading, ya, ada waktu pembongkaran batu bara dari kapal, ya, ini bisa sebagian langsung dikirim ke furnace, ya, langsung bisa. Kemudian kalau pas tidak ada unloader dari kapal, maka batu bara bisa mengambil dari reclaimer di sini. Reclaimer mengambil dari sini. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya reclaimer pas trouble dan lain-lain, ya, maka transfer power bisa mengambil batu bara dari penampungan penampungan apa namanya itu, darurat, ya, penampungan untuk keadaan darurat. Ya. Nah, di sini jadi transfer power itu bisa mengambil dari 3 atau 4 tempat, ya, baik dari jeti langsung atau dari reclaimer, ya, dari penampungan auxiliary maupun dari penampungan yang sifatnya itu emergency. Jadi diambil dari situ. Ya. Nah, kemudian nanti akan dikirim ke crusher house atau rumah penghancur, ya, atau dihancurkan batu bara itu, dilembutkan, nanti baru dikirim ke furnace, ya, ke tungku pembakaran. Ya. Nah, permasalahannya, ya, itu adalah bahwa batu bara yang dikirim ke furnace itu harus terukur, ya, terukur, yaitu terukur tonasenya, terukur beratnya, ya, tidak sembarang atau tidak pokoknya dikirim, ya, enggak, tapi ada timbangannya, harus dikirim misalnya berapa ton per jam. Nah, ini. Nah, makanya ada coal feeder. Ada coal feeder yang nanti akan mengirim, ya, dan menimbang, ya, menimbang batu bara yang dikirim ke furnace. Nah, karena ditimbang di sini tentu nanti ada sensor beratnya, gitu. Nah, kemarin sudah kita bahas, sensor beratnya adalah load cell. Jadi di sini pasti ada load cell-nya untuk menimbang batu bara. Ya, nanti mekanismenya bagaimana nanti saya tunjukkan, ya. Nah, kemudian untuk mengatur beratnya pakai apa? Ya, pakai kecepatan konveyornya. Jadi ada konveyor yang bisa diatur kecepatannya. Semakin cepat konveyornya, semakin banyak atau semakin berat batu bara yang dikirim per satuan waktunya. Ya. Nah, tentu nanti di sini ada motor, ya, ada motor. Ya. Jadi di sini ada load cell untuk menimbang batu baranya, kemudian ada motor untuk memutar konveyornya, untuk mengatur nanti beratnya berapa ton per jamnya. Nah, paham, ya? Jadi ada motor, ya, yang mengatur kecepatan konveyor untuk mengatur berat batu baranya, kemudian ada timbangan, yaitu dari load cell. Nah, kalau ada yang tidak jelas langsung aja interupsi, ya, supaya tidak kebelandangan nanti. Langsung interupsi dan bertanya atau apa, silakan. Di sini ada load cell, ya, dan motor. Nah, load cell itu nanti akan mengukur berat, ya, dan akan dikirim ke control room. Nah, di mana control room-nya? Nah, control room-nya ada di lantai 2, di turbin room ini. Di paling kiri yang warna biru ini. Ada turbin room, ya. Itu nanti di lantai 2-nya itu ada control room. Ya, control room. Jadi load cell nanti akan menimbang batu bara, kemudian nilainya atau apa namanya sinyalnya itu akan dikirim ke control room yang letaknya ada di atas ruang turbin ini. Nah, jauh atau ini? Lumayan jauh ini, ya.
Ya, coba bayangkan, ini boiler itu tingginya 80 meter lebih, ya. 80 meter itu masih sampai di bawah atap ya. Kalau atapnya 5 meter, maka ya ini sekitar 5, ya lebih ya, 5 meter lebih ya. Mungkin sekitar atapnya ini sekitar 90 meter tingginya. Ya. Kemudian apa namanya, steknya ini ya, stek atau knalpotnya ini tingginya 275 meter. Ya. Jadi ini pembuangan asapnya ini 275 meter. Nah, coba Anda bayangkan dari transfer tower sampai control room berapa? Ya cukup jauh ya, mungkin sekitar lebih dari 300 meter. Belum lagi nanti kalau kabel belok-beloknya gitu ya. Ya kabel kan mungkin lurus saja, mungkin bengkok-bengkok ya. Nah, itu. Jadi dari load cell yang ada di transfer tower ini nanti datanya akan dikirim ke control room. Ya. Kemudian motor untuk conveyor itu juga akan dikontrol dari control room. Ya. Jadi putaran motornya itu kontrolnya dari control room. Ya, jadi pada mode-mode remote itu dikontrol di sini. Kecuali pada saat maintenance itu nanti lokal. Ya, jadi pengontrolan sinyalnya itu adalah lokal di sini. Jadi pada saat maintenance. Tapi kalau pada saat operasional, maka pengontrolan kecepatan motor itu diatur dari control room. Nah, jauh toh, kabelnya jauh ya. Ya. Dari sini sampai ke sini. Ya kalau lurus ya mungkin 300 meter ya, tapi kalau belok-belok menjadi lebih. Ya. Nah, ini semuanya menggunakan sinyal standar. Ya, beda dengan kita ya, kalau proyek sak mejo gitu ya, berapa senti ya. Jadi tidak membahas sampai sinyal standar. Tetapi kemarin sudah kita latih Anda dengan sinyal standar. Ya, sinyalnya standar berapa kemarin sudah masih ingat ya. Jadi control room nanti mengirim sinyal ke unit motor di sini, di transfer power ini menggunakan sinyal standar. Kemudian load cell nanti mengirim sinyalnya ke control room juga nanti dengan sinyal standar. Ya, makanya kemarin kita belajar tentang transmitter. Nah, nanti bagaimana mengirim data dari atau mengirim sinyal dari load cell ke control room atau mengirim sinyal dari control room ke motor. Nah, ini untuk batu bara. Nah, kemudian yang kedua itu nanti pengukuran suhu boiler. Ya, boiler. Nah, ini boilernya ini tinggi ya, 80 meter tingginya, boilernya sendiri, kalau atapnya ya lebih ya. Di 80 meter, di sana ada boiler, kemudian di bawahnya itu adalah, di bawah boiler nanti adalah furnace-nya atau tungku pembakarannya. Ya. Nah, boiler ini suhunya harus diukur, ya, diukur dan dikontrol. Ini kritis, ini harus ya, harus sekali, penting sekali. Di mana suhunya nanti di atas 500 derajat Celcius ya, untuk menghasilkan uap kering. Uap kering dengan pertekanan tinggi itu suhunya di atas 500. Ya. Nanti dikirim ke sinyalnya dikirim ke control room juga. Jadi nanti di sini ada sensor suhu yaitu RTD ya. Yang dikondisikan itu nanti agak jauh ya. Pengkondisinya itu agak jauh, tidak jadi satu di boilernya karena di situ panas sekali ya, panas sekali. Nah, sehingga nanti pengkondisinya agak jauh dari boiler. Nah, setelah dikondisikan nanti sinyalnya baru dikirim ke control room. Jadi dari RTD dikondisikan, ya, kemudian sinyalnya dikirim ke control room. Nah, kemudian di sini nanti ada salah satu katup ya, katup valve ya, yang perlu diatur untuk mengatur suhunya. Di ada katup bahan bakarnya, ya itu katup dari untuk mengatur batu baranya ya, untuk mengatur pembakarannya. Kalau kurang panas ya, maka dibuka katupnya. Kalau kepanasan diperkecil bukaannya. Ya. Jadi nanti ada katup yang mengatur
bukaan batu baranya. Ya. Nah, tentu saja katup itu bisa membuka penuh, bisa menutup penuh. Sehingga nanti sinyalnya itu dikirim secara standar sinyal dari control room, kirim ke unit katupnya. Nah, nanti kalau sinyalnya sekian, berarti menutup penuh. Kalau sinyalnya sekian akan membuka penuh. Nah, itu kan nanti akan dikirim dari control room. Nah, ini untuk siklus suhunya. Nah, suhunya menggunakan RTD yang nanti bisa dikondisikan, bisa dengan 3 cara. Apakah dengan jembatan Wheatstone, ya, apakah dengan loop, apakah dengan CCS. Ya, jadi kan nanti ada 4 permasalahan ya. 1, permasalahan tentang cool feeder. 2, permasalahan tentang bagaimana mentransmisikan sinyal kontrol dari RTD menggunakan teknik 3 kabel, menggunakan 4 kabel loop, dan 4 kabel CCS. Nah, ada 4 ya, ada 4 permasalahan. Ya, nanti itu harus Anda buat skematiknya. Nah, lanjut. Nah, ini gambaran tentang cool feeder. Ya. Nah, jadi biasakan kalau membuat suatu proyek itu ada blok diagram. Ya. Nah, kalau blok diagram kan enak, nanti mencernanya itu kan enak. Jangan pokoknya moro-moro terus mikro gitu ya, itu kan jadi sulit. Ya, kan banyak seperti itu. Ya. Blok diagram moro-moro mikro. Nah, tidak ada blok diagram tentang masing-masing bagian. Nah, ini kita bagi-bagi. Ini ada konveyor ya, konveyor yang diputar oleh motor. Kemudian ada coal hopper, penampung batu baranya yang ditumpahkan ke konveyor, yang nanti akan dibawa oleh konveyor ini. Ya. Nah, semakin cepat konveyornya, nanti semakin banyak batu bara yang dikirim, atau tonasenya makin besar. Nah, kemudian di sini ada load cell, ya, yang akan menimbang nanti batu bara yang lewat di sini. Nah, berapa ton per jam, berapa kilogram per jam, ya, itu akan ditimbang di sini. Ya, pakai load cell ya. Ya, ini gambaran kurang lebih seperti ini. Nanti kalau di sana ya tentu tidak persis seperti ini ya, tapi kurang lebih seperti ini. Jadi dia menimbang konveyor di atasnya, ya, yang nanti ada batu baranya ditimbang. Nanti akan dikonversi, ini panjangnya berapa, kemudian lebarnya berapa, dan lain-lain ya. Kemudian nanti akan ketemu ton per jamnya. Nah, kalau diketahui panjangnya sampel berapa, ya, lebarnya konveyor berapa, batu baranya seberapa, gampang. Ya. Oh, ternyata kirim sekian meter kubik per kilogram. Ah, ternyata sekian ton per jam akan ketemu. Nah, seperti nanti Anda flow air misalnya. Diameter pipanya sekian, airnya mengalir sekian cm per menit. Nah, Anda kan langsung bisa ngitung berapa, ya, berapa ton per jamnya, berapa kilogram per jamnya. Nah, ini nanti harus bisa Anda ngitung seperti itu. Ya. Nah, kalau tidak bisa ya nanti matematiknya udah 85, 90 itu diganti aja dengan 50 itu nilainya. Matematik dari SMA dulu. Ya. Oke, jadi ini load cell ya, kemudian dikondisikan. Ya. Kemudian nanti ditransmisikan dengan transmitter menuju control room. Ya, ini tadi yang jauh tadi ya. Ini ada di tepi pantai ya, di transfer tower ya. Ini full feedernya. Kemudian ini nanti dikirim ke control room yang jaraknya mungkin nanti saya tentukan berapa. Ya. Mungkin sekitar 300 meter ya. Nah, kemudian di motornya itu dikontrol oleh sinyal dari control room. Nah, ini juga nanti sinyal standar. Kita tidak boleh ngirim sinyal itu sakarep kita, tidak boleh. Ya harus standar. Ini juga standar nanti. Yang kemarin sudah kita bahas. Ya, berapa sinyal standar itu? Ya, ini.
Nah, nanti kita pakai arus semua ya, tidak pakai pneumatik ya, arus saja. Ya. Standar, kemudian diterima oleh rangkaian penerima dengan Z 600 ohm. Nah, nanti tugas Anda itu hanya sampai ke ADC saja. Tidak usah membahas di sini, di motor drive dan digital control PWM ini. Ya, jadi nanti tugas Anda membuat rangkaian sampai ADC saja. Karena di sini belum kita bahas ya. Yang motor drive dan digital control PWM itu nanti mungkin di semester 5 atau semester 6 atau semester 7 atau 8 ya. Kalau 4 mungkin belum ini. Jadi tapi kita berikan pemahaman seperti itu bahwa motor itu akan dikontrol oleh ADC dari 00 sampai FF. Ya. Atau PWM dari 0 sampai 255. Ya. Jadi ini akan dikontrol dengan PWM dari 0 sampai 255. Nah, PWM 0 itu nanti ekivalen dengan output ADC 00. Ya. Kemudian PWM 255 itu ekivalen dengan output ADC FF. Ya. Jadi kalau ADC nanti beroutput 00, maka PWM-nya juga 0, maka motor nanti berhenti, mandek. Kecepatan minimal mandek. Kalau ADC-nya itu FF, maka digital PWM-nya adalah 255. Atau motor berputar maksimum. Ya. Nah, nanti berapa maksimumnya nanti kita tentukan. Ya. Nah, nanti kita sampai ke ADC saja. Bagaimana Anda bisa membuat dari sinyal standar menjadi output ADC 00 sampai FF. Nah, tapi nanti tentu kita bisa ngitung ya. Misalnya nanti saya berikan gambar seperti ini. Nah, ini. Nah, saya berikan gambar ini ya. Ya, ini. Ya, ini transfer fungsinya. Ya, transfer fungsinya. Nah, kita lihat di sini. Ya, sinyal kontrolnya adalah 4 sampai 20 mA. Ini sinyal kontrolnya. Ya. 4 sampai 20 mA. Sebelah kiri arus miliampere from control room. Ya. Jadi control room akan mengirimkan sinyal arus 4 sampai 20 mA. Ya. Di mana ini akan menghasilkan putaran motor dari 0 sampai 2000 rpm. Nah, jadi kalau kita gambarkan di PWM-nya, maka PWM 0 sampai 255. Ya, jadi kalau 0 berarti ya putaran motornya 0. Kalau 255, maka putaran maksimum. Nah, ini ekivalen dengan arus maksimum 20 mA. 20 mA, maka putarannya adalah 2000 rpm. Ya. Nah, kemudian ini nanti di dalam tonasenya itu kalau terus maka motor berhenti. Ya, motor berhenti berarti ya voltnya 0 kg. Karena berhenti ya, apa namanya? Konveyornya berhenti. Nah, pada saat maksimum 2000 rpm, maka batu baranya adalah 5000 kg per jam. Itu kalau maksimum. Nah, tentu nanti di antara ini Anda apa Anda bisa ngitung bolak-balik ya. Kalau arusnya sekian, RPM-nya berapa, kalau RPM-nya sekian butuh arus berapa, itu Anda bisa ngitung ini. Karena ini persamaan linear biasa. Ya, persamaan linear biasa. Ya, sekali lagi ya, guyonan ini ya. Kalau tidak bisa ya nanti matematiknya yang 85, 90 diganti menjadi 60 saja. Ya, guyonan tapi ini ya. Karena saya yakin Anda bisa, jadi tidak perlu ganti nilai matematik ya. Ya, misalnya 15 mili, berapa RPM? Ya, jangan dengan gambar, tapi dengan hitung. Ya, dengan dihitung.
Kalau butuh 4.000 kilogram per jam, harusnya berapa misalnya. Nah, ini kan bisa dibalik ya. Misalnya 4.000 di sini, misalnya 4.000 di sini misalnya. Nanti harusnya berapa. Atau nanti kalau PBM-nya 200, harusnya berapa. Tonasenya berapa. Nah, itu nanti Anda bisa ngitung. Ya, dibolak-balik ya. Karena cuma 2 sumbu ya dengan garis linier. Ini sangat-sangat mudah ya. Sangat mudah. Ya. Anda pasti bisa, saya yakin. Kalau saya tidak bisa itu karena saya memang dulu tidak dari SMA yang favorit ya, yaitu mungkin saya tidak bisa. Tapi kalau Anda kan dari SMA favorit, ya. Dan kalau saya dulu matematiknya cuma dapat 65, kalau Anda sekarang kan sudah 85, 90 ya, pasti Anda lebih bisa ngitung. Ya, bolak-balik ini. Ya. Nah, ini nanti transfer fungsi dari motor, ya, dari arus ke RPM, dari arus ke tonase, maupun dari arus ke PWM atau sebaliknya. Ya. Ingat, ini grafik linear biasa. Ya. Kalau tidak jelas, Anda langsung bisa bertanya, tidak usah nunggu nanti. Ya. Nah, kemudian di sini nanti ada alarm. Ya. Nah, ini biasanya akan seperti itu ya, satu mesin, ya itu akan diberikan warning, ya, sebelum mencapai maksimum atau sebelum mencapai minimum, itu dikasih alarm. Di misalnya ini maksimumnya 20 mili. Oh, di 18 dikasih alarm high. Atau di 19 boleh saja, tergantung set point masing-masing orang saja. Atau kesepakatan, mau dikasih alarm high-nya berapa. Sebelum minimum juga dikasih alarm. Oh, minimalnya 4, di 8 aja lah dikasih alarm low. Ya, tidak masalah. Jadi ini bisa diatur di berapapun boleh. Ya, alarm low atau naik. Ya. Ya, bahkan nanti ada lagi namanya trip. Ya, trip. Jadi misalnya sudah mencapai maksimum misalnya, atau melebihi sedikit kemudian harus trip, harus mati, ya boleh. Kalau ini kan cuma alarm ya, alarm cuma peringatan ya. Oh, sudah hampir maksimum, ada alarm. Oh, hampir minimum, kasih alarm. Tapi nanti barangkali perlu diberikan juga alarm untuk tripnya. Trip itu mati, mandek, atau off di berapa misalnya. Supaya tidak di overload ya misalnya. Nanti di sisi atas, ya, entah di berapa dikasih trip, jadi langsung shutdown misalnya. Boleh juga. Tapi tidak usah lah, ini kita berikan alarm high dan alarm low saja. Oh, pada 18 mili alarm high. Oh, berarti nanti itu di RPM berapa sih misalnya. Anda kan bisa hitung nanti ya. Oh, pada saat 8 mili ampere harus alarm low. Nah, nanti di RPM berapa, di PWM berapa, di ton per jamnya berapa. Ini Anda bisa hitung. Nah, nah kemudian ini load cell ya, load cell-nya. Load cell, load cell. Ya. Ini ada berat minimum juga, ada berat maksimum. Nah, pada saat minimum, ya, atau pas load cell-nya itu tidak ada beban, apa maksudnya tidak ada batu bara, maka dia load cell-nya memberikan output 70 milivolt. Ya, karena ini mungkin nimbang dirinya sendiri ya, nimbang peralatannya dan lain-lain, ya, sehingga walaupun tidak ada batu bara, dia sudah memberikan output 70 milivolt. Nah, ini minimum. Ya, harusnya 4 miliampere karena minimum ya. Kemudian pada saat beban maksimum, ya, atau tadi 5.000 kg per jam tadi maksimum ya, di 5.000 kg per jam, itu memberikan output 180 milivolt. Nah, ini nanti Anda harus konversi ke arus 20 miliampere. Di saat batu bara maksimum,
itu memberikan output 180 milivolt. Ini harusnya 20 miliampere. Nanti Anda ada konversi ke sana. Oke, ada yang ditanyakan mungkin? Ya. Nah, ini di sisi load cell ya. Baik. Nah, di load cell juga nanti juga ada alarm high, ada alarm low. Ya. Oke. Ini bebas saja ya, tidak harus 8 atau 7 ya. Ini cuma nanti untuk Anda bisa enggak mentransfer dari arus ke tegangan atau dari tegangan ke arus. Ya. Oh, ini 7 miliampere, tegangannya berapa? Oh, ini 18 miliampere, tegangannya berapa? Atau nanti dibalik, kalau tegangannya misalnya 100 milivolt, harusnya berapa? Ini kan cuma dibolak-balik saja ya. Ini juga sama tadi, ini persamaan linear biasa. Oke, sampai di sini untuk cool feeder apakah ada pertanyaan, ada komentar? Tidak ada? Lanjut dulu, Pak. Iya. Kalau Ahmad Zahid itu kalau ceramah, kalau gimana ibu-ibu jamaah yang menengah, alhamdulillah itu ya. Kalau itu Ahmad Zahid ya. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya, oh ini, nah, ya Ahmad Zahid itu kan kalau ceramah kalau enggak ada yang anu kan ya embuh gitu. Iya. Nah, ini ya tadi yang saya jelaskan tadi, ini ada apa? Ada jeti di sini, jeti ya, ada untuk unloader di sini. Kemudian ini dari jeti ke tadi itu transfer tower. Nah, ini transfer ini tengah ini. Ya, di sini ada dua ya, ada transfer tower 0 dan 1, tapi yang tadi itu yang 1 ya. Ini. Nah, ini yang akan ngirim ke ini ke furnace. Ya, jadi dari transfer tower dikirim ke furnace melalui ini crusher. Crusher itu penghancur ya. Jadi batu bara itu dilembutkan dulu, dihancurkan, dilembutkan, kemudian dikirim ke furnace melalui sampling room. Ya, sampling itu bermacam-macam ya, untuk mensampling kualitasnya, untuk penimbangan akhir ya. Jadi dipastikan bahwa beratnya itu sesuai dengan kebutuhan, dengan set point. Ya. Tapi lebih banyak di sini untuk nanti untuk mensampling apa namanya kualitas batu baranya. Ya, kualitas batu bara disampling di sini. Nah, cool feeder yang ada di dalam transfer tower ini kan bisa mengambil langsung dari jeti. Ya, jadi ambil langsung. Kalau sisa dikirim ke stackler. Ya, dari reclaimer ini. Ya. Jadi dari jeti itu bisa langsung dikirim ke mana? Ke furnace. Kalau lebih nanti dikirim ke penampungan. Atau kalau pas tidak ada pembongkaran batu bara dari jeti, maka dia mengambil dari reclaimer. Ya. Apakah dari cool yard? Ya. Kalau cool yard tidak ada, misalnya stacklernya itu, ya ini pengambil batu bara itu misalnya trouble, maka bisa mengambil dari hopper. Ya, hopper. Itu seperti corong ya, yang diisi oleh bulldozer ya. Di sana ada apa itu loader ya, loading seperti bulldozer yang mengisi hopper ini untuk dikirim ke transfer tower. Ya. Kalau semuanya macet, maka bisa mengambil dari emergency misalnya. Nah, ini siklus batu baranya. Ya, di sini tadi yang kita bahas adalah cool feeder yang ada di transfer tower. Ada load cell, ada conveyor ya, ada motor. Intinya nanti adalah load cell dan
motor. Yang semuanya load cell-nya mengirim. Jadi dari sini dikirim ke control room. Nah, control tadi kan kalau kita di gambar maketnya kan jauh ya dari transfer tower 1 ke control room jauh, ya, kirim ke sini control room. Ya. Control room ada di lantai 2, lantai 1-nya untuk turbin. Ya. Main power house, lantai 1 untuk turbin, lantai 2 untuk control room, lantai 3 dan lain-lain untuk lab dan lain-lain. Ya. Ya. Oke. Kemudian yang RTD itu saya gambarkan dengan siklus air dan uap air. Nah, ini saya gambarkan dengan siklus air. Nah, kita lihat di sini, ini ada dimensinya ya. Dimensi boiler itu tingginya sampai 82 meter di sini. Ya, ketinggiannya. Ya. 79 meter, 78 meter ya. Jadi ya 80 meter lah ketinggiannya. Nah, kemudian di sini ada boiler, di bawahnya ada furnace atau tungku pembakarannya. Ya. Nah, boilernya nanti kan akan diukur suhunya, ya, yang akan dikirim ke control room. Ini kan jauh juga control roomnya. Ya. Dari boiler ke control room kan juga jauh ini. Ya, control room di lantai 2 di sini. Tadi itu ya kita gambarkan ya di atas turbin ini. Ya. Nih. Kemudian nanti control room juga mengirim sinyal ke salah satu valve ya, valve bahan bakarnya, coolnya ini untuk mengatur suhunya. Nah, sehingga kalau saya gambarkan akan seperti ini. Nah, ini gambar sederhananya seperti ini. Ini boiler, ya, boiler. Di bawahnya adalah burner atau furnace, ya. Atau furnace. Kompornya ada, di bawahnya kompornya. Nah, ini boiler akan diukur oleh RTD, sensornya RTD. Ya. Nah, kemudian sinyal dari RTD itu akan dikirim ke pengkondisi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa pengkondisi itu jaraknya agak berjauhan dengan boiler karena di sini kan sangat panas ya. Jadi di sini hanya ada RTD aja sama kabelnya. Jadi tidak ada rangkaian elektronik di sini karena ini cukup panas. Di mana di sini di sekitar ini fluktuasi suhunya bisa mencapai 120 derajat Celcius. Ini kan panas sekali ya. Ini termasuk daerah yang berbahaya di sini. Makanya dia ditarik dulu panjang sekitar 50 meter ke suatu ruang yang ya kondisi suhunya sudah tidak begitu panas. Ya, jaraknya 50 meter. Nah, kemudian dari ruang pengkondisi ini nanti baru ditransmisikan ke control room. Ya, control room ya. Nah, ini nanti jaraknya juga lumayan jauh ya. Jadi ini ke control room juga lumayan jauh jaraknya. Nah, ini juga nanti dikirimkan dengan sinyal standar yang nanti ini akan Anda buat bagaimana pengkondisiannya. Kemudian bagaimana rangkaian transmisinya, transmitternya itu bagaimana. Ya. Nah, kemudian tadi yang saya sampaikan bahwa bahan bakar itu nanti akan diatur oleh sebuah katup. Kalau kurang panas, katupnya dibuka lebih besar. Kalau kepanasan, dikecilkan bukaannya. Ya. Nah, ini ada katup yang dimana di sini ada kontrol valve mechanism atau mechanical untuk buka tutup katup yang bisa membuka dari 0 sampai 100% open. Kalau 0 ini berarti ya nutup ya. 0 nutup. Ya. Dia bisa sampai 100% open. Ya, walaupun nanti dalam operasional itu tidak dibuka penuh juga tidak ditutup penuh. Kalau ditutup penuh kan mati nanti ya. Jadi 0 akan mati. Kalau 1% ya itu mungkin akan overheater ya. Ya karena kepanasan sehingga nanti dalam operasional itu tidak dibuka penuh tapi juga tidak boleh menutup penuh. Nanti kita tuliskan nanti.
Nah, ini akan dikontrol oleh sinyal dari control room yang jaraknya 200 meter. Ini dikirim dengan sinyal standar, ya. Kemudian diterima dengan penerima dengan jet 600 ohm, kemudian ini dibuat ADC. Ini kan sama dengan yang tadi. Kalau sinyalnya minimal, maka dia 00, kalau maksimal dia FF. Kalau 00 ADC-nya berarti dia menutup penuh, kalau FF dia membuka penuh. Nah, ini kan mudah dicerna kalau gambar seperti ini, ya. Oke. Nah, kemudian parameter yang diketahui. Ini masih diketahui ya. Oke. Jarak RTD ke pengkondisi sinyal, ini tadi, jarak RTD ke pengkondisinya itu 50 meter. Ya, 50 meter. 50 meter ya. Kemudian kabelnya itu memiliki resistansi 10 ohm pada saat suhu 25 derajat. Pada suhu 25 derajat itu kabelnya itu mempunyai R110 ohm. Kemudian di sini, di daerah kabel ini, itu ada potensi menjadi suhu maksimum 120 derajat Celcius. Jadi secara diteliti itu kemungkinan itu akan terjadi suhu sampai 120 derajat Celcius. Sehingga di sini kita tuliskan bahwa fluktuasi suhu maksimum adalah 120 derajat Celcius. Nah, ini kan Anda bisa ngitung ya. Kalau selawe derajat itu 10 ohm, kalau 120 derajat berapa ohm. Nanti kan untuk menghitung RK yang kemarin kita bahas ya, RK1, RK2, dan lain-lain itu kan nanti ketahuan berapa nilai RK-nya. Ya. Nah, kemudian jarak pengkondisi dengan control room itu 1 second meter. Ya, dari sini. Jadi dari pengkondisi ini sampai ke control room ini jaraknya 150 meter. Nah, kabelnya itu resistansinya 20 ohm. Jadi yang 1 second meter mau R-nya 20 ohm. Nah, kemudian di sini itu fluktuasi suhunya itu maksimum tidak setinggi yang di sini. Tapi di sini itu nanti suhu maksimumnya cuma 40 derajat. Jadi kabel yang dari pengkondisi sampai ke control room itu nanti fluktuasi suhunya itu maksimum 40 derajat. Kemudian koefisien suhu kabel sama ya, antara yang di RTD dan yang di sama, 0039. Kemudian transmission signal standar current, ya 420, ya ada, masih ingat ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa katup itu tidak boleh menutup penuh dan tidak membuka penuh. Jadi, limit maksimum opennya itu 90%, limit minimum opennya 25%. Ya. Jadi, katup di sini itu tidak boleh menutup penuh, tapi harus menutupnya cuma 25%. Kemudian juga tidak boleh membuka penuh, ya, hanya 90%. Dan ini kan arusnya berapa gitu ya. Jadi, walaupun di 4 sampai 20 mili, tapi kan kalau 25% bukaan itu arusnya berapa? Kalau 90% buka itu arusnya berapa? Oke. Nah, walaupun valve-nya itu bisa dibuka dari 0 sampai 100. Oke, ini bisa, tapi dibatasi. Ya, dibatasi 25 sampai 90. Tidak boleh 0, tidak boleh 100 ya. Nah, kemudian boilernya, ya boiler. Boiler itu temperatur minimumnya adalah 450. Ya. Maksimumnya 580. Operasionalnya itu 510. Ya. Walaupun tepatnya mungkin sekitar 512 ya. Tapi ini lah daripada nanti ada angka 2 saja, kita bulatkan 510 aja. Kemudian alarm low-nya di 480, alarm high-nya di 550. Jadi kalau suhunya itu turun sampai 480,
maka dia harus ada alarm low. Kalau suhunya itu naik 550 ada alarm high. Oke. Nah, itu data-data yang diketahui. Nah, sehingga di sini ada 4 permasalahan. Ya, 4 masalah. Di mana nanti Anda harus mengkondisikan sinyal baik dari proses ke control room maupun dari control room ke proses. Ya. Nah, ini yang arah kanan itu dari proses ke control room, yang arah kiri dari control room ke proses. Nah, oke. Nah, di sini nanti ada 4 permasalahan. Ya. Permasalahan yang A itu adalah full feeder tadi. Ya, permasalahan yang berikutnya 3 itu BCD itu untuk boiler. Ya, karena ini cuma nanti beda di pengkondisiannya. Sama-sama dengan LTD, tapi permasalahan B itu mengenai menggunakan 3-lead compensation. Yang berikutnya adalah dengan 4-lead loop, ya, dan yang berikutnya menggunakan 4-lead CCS. Jadi yang BCD itu adalah nanti untuk boiler. Sama-sama dengan PD, tapi Anda kondisikan dengan 3-lead compensation, 4-lead loop, dan 4-lead CCS. Nah, ini. Nah, tugas Anda adalah tidak semuanya, ya. Tidak semua, tapi saya bagi. Ya. Untuk absen 159 sampai 25 itu nanti mengerjakan yang A, yang full feeder. Ya. Dia membuat rangkaian elektronik beserta simulasinya dengan perhitungan-perhitungan yang dibutuhkan. Ya, dan desain mesti ada hitungan nih. Kalau tidak ada hitungannya namanya bukan desain. Ya, namanya desain mesti ada hitung-hitungannya, ada angkanya, ya ada caranya ngitung. Ya. Di gawe rumah itu mesti ada desainnya. Nah, enggak berarti tuku tadi ya. Pokoknya bayar saya ini tuku. Tapi kalau Anda membuat sendiri mesti ada desainnya, habis berapa berapa, habis sepen berapa itu kan ada hitungannya. Kemudian absen 26 10 sampai 26 itu mengerjakan yang di RTD dengan credit compensation. Absen 37 seterusnya sampai 23 itu mengerjakan yang C, ya yang 48, 12, 24 itu mengerjakan yang D. Ini nanti tugas yang Anda buat. Ya. Ini tambahan aja, tambahan. Itu valve-nya. Ya, valve ya, ini harusnya 4 sampai 20 mili, ya. Bukaannya 0 sampai 1%. Ya. Tetapi dia nanti hanya dibuka antara 25 sampai 90. Ya. 25 nanti harusnya berapa? Ya ini belum tentu pas ya, belum tentu pas 8 mili, tapi nanti Anda hitung kalau 25% itu berapa miliampere. Kemudian ini 90%, ini nanti juga berapa miliampere. Ini kan kita nggak tahu di sini. 90-nya di mana kan nggak tahu ya, ini kan cuma kilo-kilo aja. Nah, tapi nanti kalau dihitung dan ketemu, oh harusnya sekian miliampere, nanti jatuhnya di garisnya yang mana. Jadi nanti katupnya itu nanti akan dioperasikan di daerah ini saja, di daerah di sini saja, daerah ini. Ya. Ya, daerahnya aja nanti katupnya di itu operasionalnya. Jadi kalau sudah sampai di 90%, maka sudah ada nanti ada alarm misalnya. Ya. Kalau sampai di 20% juga ada alarm. Ya, jadi supaya tidak terjadi mati apinya dan supaya tidak terjadi overheat, ya, ini dibatasi. Nah kalau batu bara yang terlalu banyak nanti overheat. Kalau mati nanti nyumat menyalakan kembali itu sulit ya, menyalakan kembali
boiler batu bara itu kangelan. Tuh. Nah, ini persoalannya itu. Ya, Anda membuat hardware-nya ya, dengan data-data yang ada di sini dan dari cerita saya tadi. Ya. Nah, sampai di sini apakah ada yang dipertanyakan atau disampaikan? Pak, tadi yang di control valve-nya itu cuma buat alarmnya aja, Pak. Control valve ini ya. Ini Anda membuat sampai di ADC aja. ADC. Jadi ini dari 4 sampai 20 mili, Anda berubah ke ADC dari 0 sampai ke FF. Nah, ini kalau untuk alarmnya kan tinggal ngitung aja. Ngitung nanti untuk 25% itu nanti harusnya berapa sih? Atau ADC-nya berapa? Itu kan cuma ngitung aja nanti. Tidak membuat. Jadi Anda cuma membuat di sini aja, sampai di ADC aja. Ini kan sama tadi dengan yang ini, sama dengan ini, sama persis dengan yang sini. Sama ini. Ya, sama. Ini 420, ini 600, ini ADC kan sama. Ya, sama persis. Cuma nanti aplikasi dari output ADC itu yang berbeda. Kalau ini untuk motor, ya, kalau nanti di sana nanti untuk valve. Ya. Nah, begitu. Ya, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Pak, berarti itu alarmnya tidak ada beda rangkaian ya, Pak ya? Tidak. Alarmnya hanya ada yang nanti ini yang minggu ini ada kan buat rangkaiannya. Nah, minggu depan saya tanyakan hal seperti itu. Parameter di arus berapa alarm low itu harus nyala. Di arus berapa alarm high itu harus aktif misalnya. Atau nanti di RPM berapa alarm high itu akan aktif. Alarm berapa di alarm low berapa akan aktif. Ya. Itu nanti kan ngitung-ngitung aja, ngitung. Tidak usah membuat rangkaiannya. Iya, Pak. Ya. Jadi nanti misalnya dia akan alarm high itu akan di berapa kilogram per jamnya berapa, RPM-nya berapa, itu nanti kan ngitung saja, ngitung. Ya. Tetapi rangkaian basic rangkaiannya Anda buat dulu. Anda buat. Jadi tidak usah membuat nanti rangkaian alarmnya. Ya. Karena nanti alarmnya nanti kan ada sendiri rangkaiannya ya. Apakah DC setelah di RX ini ya monggo aja. Kalau analog ya nanti berarti setelah di RX ini ada rangkaian komparator untuk alarm. Kalau pakai mikro ya berarti setelah ADC. Jadi kalau analog nanti akan dibuat setelah RX. Sudah jadi tegangan nanti akan dikomparasi untuk membuat alarmnya. Tapi kalau nanti menggunakan mikro ya berarti setelah ADC. Ini baru ada nanti software untuk alarm. Oke, yang jelas itu nantilah. Yang penting itu dulu Anda buat dulu. Oke, yang lain lagi. Oke, Ivano, silakan. Oh, enggak, kita enggak sampai membuat hardware. Cuma rangkaian nanti simulasi saja, simulasi. Ya. Kecuali kalau kita kuliahnya itu offline ya. Nanti memang kalau yang dulu-dulu sampai saya membuat di hardware-nya, tapi ini enggak usah hardware-nya. Ya, sampai di desain dan simulasinya. Simulasi terserah mau pakai rangkaian simulator apa boleh ya. Jadi ya tidak sampai membuat rangkaiannya, tidak membuat real enggak ya. Kecuali kalau kuliahnya itu offline ya, Anda bisa minta membuat proyek seperti itu ya. Karena komponennya tinggal
minta di gudang, sulit nanti. Oke, baik, ada lagi? Ya, silakan nanti kalau ada pertanyaan atau apa, silakan Anda sampaikan lewat WA, boleh ya. Mungkin sekarang belum ada pertanyaan yang krusial ya, nanti kalau ada permasalahan nanti Anda tanyakan lewat WA ya. Jadi ini harapan saya minggu depan sudah selesai, sehingga saya berikan persoalan yang berikutnya yang berhubungan dengan parameter-parameter yang sifatnya nanti cuma hitung-hitungan. Ya. Nah, ini minggu ini Anda buat rangkaiannya ya, dan simulasinya. Nah, minggu depan nanti baru saya berikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan parameter. Ya. Kemudian nanti minggu ke-16, nah ini kan sekarang 14 ya, minggu depan itu dengan itu, nanti minggu ke-16-nya kita UAS mandiri kita. Ya, jadi ujian mandiri. Nah, nanti pada minggu ke-17 baru UAS secara umum. Nah, seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Namun kalau tidak ada, akan saya tutup dulu. Nah, ini nanti akan saya kirim ke Anda ini, filenya akan saya kirim. Baik. Ya. Oke. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti akan saya kirim filenya. Ya, saya akhiri dari siang hari ini dengan end meeting for all. Oke, saya ucapkan selamat siang. Terima kasih perhatiannya dan sampai jumpa di minggu depan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Eko nanya industri enggak? Ya.